Balik lagi di channelnya Mobil Second Bateraja, masih dengan kami Gali J Motor. Tadi malam kita ada upload video mobil customer yang mau beli mobil Rush 2020 yang tipe G warna merah TRD. Jadi kebetulan di sana ada komen dari Kakak Sigit. Halo Kakak Sigit, salam kenal. Saya dari showroom Gali J Motor. Terima kasih udah komen. Jadi Kakak Sigitnya tanya apa ada mobil plat Batu Raja. Ada. Kita ada stok nih Kak. Kebetulan kita punya stok Sinopah yang tahun 2008. Ini mobilnya yang tahun 2008. G bensin manual. Kebetulan ini nopolnya Batu Raja ya Kak. Ini tahun 2008, sudah Euro. Kita jual di harga 115 juta aja. Ini tangan kedua, ban baru semua, masih sekitar 80%. Dia udah pakai ban Sapero nih Kak. Nopolnya nopol Batu Raja. Kebetulan pajaknya sampai di bulan 2 Kak. Untuk platnya Kakak masih panjang, nanti tahun 2029 Kakak baru ganti plat untuk 5 tahunan. Sama kita juga punya nih Kak, ada juga kita Innova yang 2004. Ini juga nopol Batu Raja Kak. Ini Innova 2004 G bensin. Ini mobil juga bagus banget Kak. Kebetulan ini udah diganti untuk peleknya pakai rings 17. Aku spill untuk bagian dalamnya ya Kak. Nah, ini bagian dalam interiornya. Joknya udah pakai MBTEK interior dalamnya. Terus panel bagian dashboard udah pakai panel kayu gitu. Udah ada untuk speaker di bagian panel kaca kanan kirinya, udah ditambah sama customernya. Oh iya, sedikit informasi. Kalau teman-teman yang mau beli mobil, sedikit kasih informasi. Karena kenapa? Karena kalau sebenarnya mobil dengan nopol lokal atau nopol B itu lebih untung atau lebih rugi kita beli nopol BG atau beli nopol B. Nah, itu jawabannya sih kalau menurut saya, kalau kita beli mobilnya nopol BG, kalau kayak kita kebetulan kita ada di Batu Raja. Jadi Batu Raja itu di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jadi kalau kayak Kakak Sigit beli mobilnya beli nopolnya plat Batu Raja ya. Nah, itu Kakak untung. Karena kenapa? Karena kita tahu peraturan pemerintah itu sekarang dengan adanya progresif, artinya customer ketika membeli mobil second tentunya nantinya ke depan pasti mobil ini diblokir dari orang yang sebelumnya atau orang yang pemilik pertama mobil. Karena kemungkinan orang yang punya mobil pemilik pertama itu memblokir kendaraannya. Karena kenapa? Bisa jadi mereka sudah membeli kendaraan baru. Jadi dia pasti akan memblokir kendaraan yang sudah mereka jual. Karena ditakutkan mobil itu kena progresif nantinya. Jadi mereka sebagai yang pemilik pertama tentunya mereka tidak mau dibebani dengan progresif. Nah, jadi otomatis mobil tersebut akan diblokir. Ketika mobil tersebut dibeli oleh customer yang baru, mau tidak mau mobil tersebut harus kita proses BBN balik nama ke pembeli yang baru. Nah, kalau buat teman-teman yang membeli mobil khususnya
nopolnya lokal kayak Baturaja, mungkin kalau kakak Sigit tinggalnya di Baturaja, bisa jadi kakak membeli mobil Baturaja. Ketika mobil nanti udah diblokir, mobil itu kakak bisa balik nama. Untuk biaya balik namanya itu ringan kak, karena itu nopol lokal Baturaja. Kebetulan alamat KTP-nya Kak Sigit juga itu alamat Baturaja. Nah, yang agak sedikit menurut saya cermat untuk teman-teman, triks untuk membeli mobil itu adalah kalau mobil tersebut nopolnya bukan nopol di daerah sesuai dengan alamat KTP-nya teman-teman. Contoh nih, teman-teman beli mobil nopol Palembang, tapi alamat teman-teman mungkin ada di Baturaja. Baturaja itu berarti nopolnya FA atau FL gitu ya, seri belakangnya. Nah, kalau dia kakak beli mobil itu dengan nopolnya nopol Palembang, nah mobil nanti ketika kakak beli, andai mobil itu kena blokir, mau tidak mau buat kakak harus BBN, yang sedikit agak merugikan menurut saya. Kalau andai kata mobil tersebut nopolnya Palembang, terus mobil itu posisi pajaknya sudah mendekatin mati atau sudah mendekati akan habis bulan. Nah, kayak sekarang contoh, ini kan di bulan September ya kak, ini di bulan 9. Terus mobilnya kakak yang punya beli itu nopolnya mati pajaknya bulan 11 gitu. Tahu-tahu kakak mau bayar pajak nih di bulan Oktober, tapi mobilnya kebetulan sudah diblokir. Nah, kita harus proses BBN dari Palembang pindah ke nopol Baturaja. Di Palembangnya kita akan bayar biaya cabut berkas. Untuk nopol Palembang, mobilnya kakak harus bayar pajaknya full 1 tahun kak. Jadi kakak harus bayar mobil itu full 1 tahun untuk pajaknya. Nah, nantinya ketika kakak sudah proses cabutnya selesai, maka kakak harus mendaftarkan kendaraan kakak itu ke alamat di mana alamat sesuai dengan domisili KTP-nya kakak. Jadi, andai kakak domisilinya KTP-nya adalah Baturaja, artinya mobil tersebut setelah kita cabut dari Palembang akan kita daftarkan untuk di wilayah Samsat Baturaja. Nanti ketika kakak masuk ke dalam proses Samsat Baturaja, itu kakak akan membayar biaya pendaftaran, cetak BPKB, cetak STNK. Nah, nantinya kak, ketika kakak proses untuk pajaknya, itu nanti kakak akan dikenakan biaya pajak lagi 1 tahun. Artinya untuk pajaknya kakak akan dikenakan 2 tahun. Jadi kalau itu skema perhitungan mobil plat lokal, berbeda dengan peraturan mobil plat luar. Contoh nih kak ya, ini mobil yang saya punya Jakarta atau B. Kayak saya punya ini Sigra 2022 plat Jakarta. Nah, kakak membeli mobil ini andai dengan kami ya, Gali Jaya Motor. Kakak membeli mobil ini, lalu nantinya ketika mobil ini sudah kakak beli, ini kan kebetulan pajaknya bulan 12 ya kak. Nah, ketika 12 akan membayar pajak, tahu-tahu mungkin yang memiliki mobil ini sebelumnya memblokir. Jadi mobil ini otomatis mau tidak mau kakak juga harus proses BBN. Nah, peraturan yang dibikin oleh wilayah atau perdanya Jakarta itu berbeda kak. Jadi untuk mobil Jakarta kita akan proses BBN-nya itu tetap sama pada umumnya seperti kakak proses BBN dari plat Palembang atau plat lokal ke plat lokal. Nah, kalau mobil yang plat Jakarta atau plat Pulau Jawa, kakak nantinya akan membayar pajak itu tidak 1 tahun kak.
Jadi kalau Anda ini kita proses cabut berkasnya di bulan 10 ya Kak, Oktober. Nah, untuk di Jakartanya nanti kakak nggak perlu harus keluarin biaya pajak 1 tahun. Jadi kakak hanya perlu membayar biaya SKP atau pajak 3 bulan. Otomatis itu akan terasa lebih ringan Kak ketika kakak melakukan pembayaran pajak di Jakartanya itu hanya 3 bulan. Nah, nantinya ketika sudah kita proses untuk cabut berkas mobil ini dengan plat Jakarta, otomatis mobil itu kakak bisa daftarkan di daerah dimana sesuai dengan alamat KTP-nya kakak. Ketika kakak sudah daftarkan di alamat KTP-nya kakak, otomatis kakak hanya membayar pajak 1 tahun dan biaya pendaftaran masuk. Lalu kakak dibebanin dengan biaya cetak KTP dan cetak pendaftaran masuk. Lalu kakak dibebanin dengan biaya cetak KTP dan cetak BPKB. Jadi kalau secara perhitungan menurut saya mobil plat Jakarta atau mobil plat lokal itu pada dasarnya akan lebih terasa ringan kalau kakak beli mobilnya plat Jakarta, tapi nantinya ketika kakak akan BBM. Jadi artinya pintar-pintar buat kalian, cerdik-cerdik buat teman-teman kalau untuk membeli mobil. Jadi sekarang mau mobil plat B atau BG atau plat Bogor atau plat Bandung itu sudah nggak ada jadi masalah lagi buat kita. Yang paling penting adalah bagaimana teman-teman pelajarin, cek mobil itu apakah mobil itu bagus atau tidak, apakah mobil ini eksiden atau non eksiden, apakah mobil ini banjir atau non banjir. Yang paling penting adalah pastikan itu ketika kakak atau teman-teman akan membeli mobil second. Itu trik dan tips dari kami buat teman-teman. Salam mobil second Batu Raja, Mas. Dengan kami Gali J Motor. Buat teman-teman atau kakak-kakak yang mau cari mobil, datang langsung ke kami. Kami ada di Jalan Lintas Batu Raja. Jangan lupa buat komen di kolom komentarnya kami, akan kami jawab satu-satu. Buat kakak Sigit, itu penjelasan dari kami. Salam kenal dari kami, mobil second Batu Raja by Gali J Motor. Terima kasih.